Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Momen Coba Channel. Di kesempatan kali ini saya mau sharing dan cerita nih teman-teman. Jadi pengalaman pasca saya peralihan dari kampung menuju ke kota. Jadi kemarin ada proses kita cari kerja, ya kan. Jadi waktu apa sih yang saya lakukan ketika saya adaptasi lagi nih ke kota? Tentunya yang paling pertama yang harus saya pikirkan sebagai kepala keluarga itu adalah mencari sumber nafkah. Jadi mencari sumber nafkah ini tentunya harus ada planning. Jadi kita memang harus ada punya tabungan yang kira-kira tabungan itu bisa kita gunakan ketika kita masih proses mencari kerja selama di kota. Nah, alhamdulillah ada beberapa tabungan yang masih bisa saya sisihkan dari kegiatan saya di kampung dan tabungan-tabungan sebelumnya itu yang bisa untuk menutupi kehidupan saya di kampung sehingga anak dan istri masih terhandle untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian dalam prosesnya teman-teman, dalam mencari kerja itu ada beberapa tips yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Jadi yang pertama adalah teman-teman, ini sudah mulai zaman media sosial. Jadi informasi-informasi terkait lowongan pekerjaan itu sudah lebih efektif rasanya kita manfaatkan di media sosial ketimbang kita harus ngantar lamaran ke door to door, pintu ke pintu. Nah, itu sah-sah saja dilakukan dan saya juga beberapa kesempatan juga mengantar itu. Tapi yang saya lakukan adalah yang lebih banyak adalah mencari informasi itu melalui media sosial seperti info lowongan kerja, terutama yang ada di Kota Samarinda waktu itu. Nah, strateginya adalah bisa kita masuk ke grup-grup seperti grup Facebook, grup Telegram juga, kemudian Instagram juga yang di situ menyediakan berbagai banyak varian lowongan pekerjaan yang sesuai dengan basic yang kita inginkan. Nah, tentu yang kita harapkan adalah kerja sedekat mungkin dengan keluarga, kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup hitungannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi pertimbangan saya ketika saya memilih satu perusahaan yang ingin saya masuki, itu tipsnya adalah perusahaan itu lingkupnya sudah nasional minimal. Kenapa nasional? Karena ketika kita mencari perusahaan yang skalanya sudah nasional, otomatis dia punya skala perusahaan itu besar pasti. Dan tentunya kita sebagai calon karyawan lagi itu tentu ingin merasakan manajemen yang baik. Kalau manajemen baik, harapannya adalah dari sisi income, dari sisi jenjang karir itu nanti kita bisa peroleh teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang kurang lebih atau setidaknya akan memenuhi harapan ekspektasi kita ketimbang kita mencari yang sifatnya lokalan kayak gitu. Jadi kan banyak tuh yang sifatnya kayak perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan lokal ya, yang mohon maaf seperti UMKM itu kan masih skala kecil yang faktanya kebanyakan kita tahu bahwa untuk mendapatkan UMR itu susah. Sedangkan kalau yang kelasnya sudah perusahaan-perusahaan nasional itu ya insya Allah standarnya sudah UMR plus yang lain-lain, nanti kan itu kita bisa jadi pertimbangan. Tapi sebelum kita menentukan patokan itu ya tentunya kita harus mempersiapkan diri. Kita juga harus sadar diri basic kita ini kira-kira perusahaan mau nggak ngambil kita gitu, mau nggak kita ini punya apa buat kita jual buat mereka kayak gitu. Jadi kita juga harus yang melampirkan namanya CV. Nah, CV itu yang kemudian kita nggak sembarangan ngeblasting. Kita mau masuk ke semua lini lowongan pekerjaan tuh tanpa kita menyesuaikan, paling tidak melinearkan dengan basic kita atau pengalaman kerja kita sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi efektifnya kalau kita cari kerja memang untuk sekarang kita media sosial. Kemudian ada beberapa catatan historis yang saya mau ceritakan sedikit teman-teman. Jadi ketika peralihan itu memang agak susahnya adalah karena waktu itu anak sempat drop juga karena DBD kebetulan. Tabungan juga alhamdulillah masih cukup lah untuk hidup sebulan 2 bulan. Jadi masih ada spare waktu sekitar 1 sampai 2 bulan itu untuk kita kemudian harus dan wajib dapat pekerjaan. Nah, di fase-fase itu memang banyak interview
ya pokoknya kita jalani lah interview di perusahaan-perusahaan yang sudah kita pilih, kita tentukan. Namun namanya rezeki ya teman-teman, akhirnya justru yang saya sempat ikut psikotes yang di Lotte Mart juga, saya sempat bikin videonya itu, saya nggak lolos di situ teman-teman. Saya juga sempat ada di Planet Ban. Jadi kalau teman-teman tahu Planet Ban itu, saya lupa nama PT-nya, tapi yang jelas di Kota Samarinda itu ada beberapa cabang. Dan itu menurut saya, kalau saya coba masuk di sini dan berhasil masuk di sini, harusnya sih secara income oke, karena dia memiliki cabang yang banyak dan skalanya juga secara nasional lah perusahaannya seperti itu. Jadi oke lah. Kemudian target saya selanjutnya adalah daerah-daerah pergudangan yang sifatnya industri. Itu biasanya banyak juga dia menerima lowongan pekerjaan, dan harapan saya di situ juga banyak potensial yang kemudian nanti bisa menyediakan dana buat kita. Maksudnya pemasukan buat kita itu lebih ya standar UMR lah, atau bisa lebih kayak gitu. Tapi ya namanya rezeki. Akhirnya justru yang saya itu daftarnya online, kirim berkas online, kemudian saya tidak tahu nanti perusahaan di mana, jadi melewati jasa outsourcing. Nah ini juga buat tips buat teman-teman. Jadi kita bisa juga jadi acuan kita masukkan di vendor outsourcing. Nanti dia yang akan carikan kita pekerjaan, atau di biasanya dia punya, kebetulan waktu itu saya di Duta Generasi Mandiri. Nah di situ dia menyediakan lowongan pekerjaan banyak sekali, misalnya seperti marketing, administrasi, yang gitu-gitu. Cuman perusahaan tidak disebutkan waktu itu, belum disebutkan. Nah waktu itu baru saya coba masukkan, dan akhirnya ada panggilan. Sempat saya tolak karena dia telepon via WA pribadi saja, atau saya lupa, WA atau telepon pribadi, yang jelas suaranya mbak-mbak jadi telepon saya. Dan akhirnya yang pertama saya pertimbangkan dulu, yang kedua dia telepon lagi untuk konfirmasi apakah saya bersedia untuk mengisi posisi itu. Waktu itu jadi area koordinator di Bisnet. Nah saya tahu Bisnet itu karena saya coba tanyakan ini perusahaan seperti apa, bergerak di bidang apa, dan nanti kira-kira job desk saya itu apa, dan kalau saya yes, itu dari mana saya nanti akan memulai untuk saya bisa bergabung di perusahaan itu. Akhirnya saya ketemu dengan Bisnet. Nah seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi di poin video ini saya mau sampaikan bahwa ketika teman-teman beranjak ke kota, mungkin case-nya nggak sama kayak saya. Ketika saya kan dari kampung, memang adaptasi lagi di kota, pengen hidup di kota, kemudian cari pekerjaan. Mungkin teman-teman ada yang sudah di kota lama, seperti lulus SMA atau lulus kuliah dan bingung mencari kerja dan pengennya dapat kerja di kota sendiri. Teman-teman bisa coba aktif di media sosial. Teman-teman coba bikin branding teman-teman di situ, kayak LinkedIn ya, betul ya, LinkedIn itu teman-teman bagus juga itu. Kemudian teman-teman juga share lowongan kerja di grup-grup, kemudian banyak bergerak lah intinya teman-teman. Jadi insya Allah adalah hasilnya. Jadi kalau teman-teman fresh graduate, teman-teman harusnya ya lebih meningkatkan skill dulu. Jadi perbanyak relasi, kerja aja dulu setahun 2 tahun, cari ilmunya di perusahaan yang menurut teman-teman, kalau misalnya dia belum bisa kasih gaji besar tapi di situ banyak ilmunya, ambil ilmunya teman-teman. Dan kalau bisa setiap teman-teman masuk ke perusahaan itu jaga relasi yang baik. Bahkan ketika teman-teman gak betah, teman-teman keluarnya juga harus baik-baik, sehingga itu akan jadi histori pekerjaan yang baik, yang berkah buat nanti next teman-teman. Jadikan batu loncatan itu supaya teman-teman nanti kalau dapat perusahaan yang besar, teman-teman tuh punya karakter yang ngejual diri kalian itu jadi lebih baik. Jadi teman-teman punya branding itu. Jadi perusahaan juga akan menyayangi teman-teman. Jadi kalau perusahaan menganggap bahwa kamu adalah aset yang baik, maka kamu tidak akan mudah dilepas. Dengan tidak mudah dilepas itu teman-teman pasti akan dipertahankan, ya tentunya akan disesuaikan dengan gaji sesuai negosiasi yang teman-teman tawarkan sesuai dengan harga teman-teman yang teman-teman punya, kayak gitu.
Jadi kurang lebih itu teman-teman, sedikit cerita. Nanti next level kita akan ceritakan lagi. Saya akan cerita soal bisnis juga, beserta kesehariannya. Itu kayaknya seru buat ceritakan. Jadi thank you banget yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan apa informasi dan strategi dan ya intinya itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mau coba channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.